Lu kenapa sih kita trading nggak bisa disiplin? Gampang sekali distract. Karena yang bikin bisa untung di forex ini kan cuma dua hal. Basically, ya consistent profit ataupun disiplin, sangat-sangat disiplin. Kita benar-benar ngajar step by stepnya gimana caranya bisa mencapai level trading for living. Nih, ajarin lu dong mindset dari trading forex. Apa sih mindsetnya? Bahwa forex adalah sebuah bisnis. Kita harus membatasi dong resiko kita karena kita tahu metode kita bisa loss. Hasilnya seperti apa saat kita masuk market itu nggak ada yang tahu. Resiko kita bisa persiapkan sejak awal. Dan yang saya tahu resiko saya berapa. Orang nggak paham resiko. Nggak mikirin resiko. Selalu melihat resiko. Biasa mikir resiko dulu. Di situ saya besarin resiko saya. Berani ngambil resiko yang resiko, mindsetnya. Si mindsetnya itu beda jauh. Langsung mindsetnya kan mindsetnya salah. Pembentukan mindset. Ada pembentukan mindset. Oh, dengan disiplin itu. Untuk jadi disiplin. Harus disiplin. Benar disiplin. Jadinya disiplin. Harus disiplin. Belajar disiplin. Ini soal membangun industrinya. Terus apa next levelnya lagi kan? Kali ini kan jalannya kita bukain lebar-lebar kan? Trader ini kan akan tersebar di seluruh Indonesia. Bedanya kali ini bukan cuma trader, juga akan ada para analis. Analis yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya pasti akan ada investor. Investor ini juga akan mulai bermunculan. Seluruh Indonesia. Ada analis, ada trader, ada investor. Pasti yang berikutnya bermunculan afiliator. Tapi afiliator versi yang benar kali ini ya. Mereka juga akan bermunculan. Mereka semua akan bergabung jadi satu kesatuan. Bergabung membentuk sebuah circle yang benar-benar solid. Circle yang sehat. Untuk membangun industri bisnis yang sehat. Standby 3, 2, 1, and action. 2025 tahun transisi bagi Traders Family, karena seperti yang kita sama-sama tahu, kita mulai masuk ke area investor. Artinya tahun 2025 itu sebenarnya tahun yang rawan sekaligus menyenangkan buat kita. Rawan kenapa? Karena kita masuk babak baru. Udah pasti kita butuh edukasi baru, bisa dibilang. Dan kita butuh perhatian di titik-titik yang baru, dan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana besar kita. Tapi juga mengasihkan. Kenapa? Ya nggak jauh-jauh lah ya. Duit kan. Teman-teman saya yakin tahu persis sudah berapa banyak duit yang dihasilkan, baik bagi teman-teman analis maupun teman-teman investor sepanjang tahun 2025 ini. Kalau teman-teman ingat, sebenarnya kita memulai transisi kita bukan dengan jurus baru, melainkan penekanan kita akan selalu berada di area mindset. Betul, karena mayoritas orang ekspektasinya bisnis trading adalah mencetak uang setiap saat. Trading for living artinya buka laptop, pencet-pencet langsung dapat duit. Akhirnya kan orang ekspektasi dari awalnya udah, bikin bisnis mengharapkan hasil instan. Iya kan? Benar. Bikin bisnis akan langsung untung. Iya. Pada kenyataannya nggak ada bisnis langsung untung sekali bikin. Penekanan kita terhadap mindset nggak akan pernah kita lupain, nggak akan pernah kita lepasin. Khususnya karena kita merasa ini tahun yang rawan. Analis-analis, iya sudah pada konsisten, tapi kita tahu akan mengalami pengalaman yang baru. Sehingga butuh kita ingetin lagi tentang mindset, butuh kita perkuat lagi mindsetnya. Dan juga bagi teman-teman investor juga sama, kita butuh bina. Ya nggak jauh-jauh kalau kita yang ngebina kan pasti pembahasannya forex adalah bisnis. Kita mulai pembahasannya dengan fokus titik berat kita pada area mindset. Jadi semuanya akan jauh lebih mudah kalau kita realistis tadi. Biarpun ini bidangnya trading, ada untung ada rugi karena ujungnya adalah bisnis. Iya dong. Gitu kan? Hal itu bisa kita antisipasi kalau kita ngelihatnya, kita ganti kacamatanya bahwa lihatlah pertutup buku gitu loh. Dari awal maunya asal buru-buru, mana katanya untung. Tuh. Berasanya bisnisnya salah, bisnisnya gagal, atau bahkan trading ini salah. Buat apa sih bisa profit gede? Tapi saat lagi loss, saat tertera dalam portofolio, tindakannya adalah panik, agresif, emosi. Artinya orang itu nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia membiarkan market mengontrol dia. Analis-analis bingung, channel seperti apa sih yang bagus? Udah kita sebut semua kayaknya kita sebut sampai nama channelnya. Benar. Itulah channel-channel yang menurut kita bagus, parameternya seperti itu. Kalau mindset kita melenceng sekali aja, jalan kita bubar semuanya.
belok semuanya. Nggak peduli udah berapa lama pun kita konsisten, nggak peduli udah berapa besar pun hasil yang kita dapatkan, sekali mindset kita rusak, sekali mindset kita terkontaminasi, pasti jadinya semuanya hancur. Itulah juga sebabnya mungkin yang teman-teman rasakan, kita ngebahas itu-itu aja. Poin yang kita bahas akan selalu itu-itu aja. Kita akan selalu membahas bahwa nggak ada cara instan. Kita akan selalu membahas bahwa resiko paling penting. Kita akan selalu membahas soal konsistensi. Kita selalu membahas soal ikutin prosesnya, belajar, dan seterusnya. Pembahasan kita selalu di situ. Bahkan kita selalu siap memerangi siapapun juga yang berseberangan sama kita. Contohnya pasukan-pasukan yang mengajarkan instan alias full margin. Saya lebih tertarik sama statement Bill yang sebelumnya. Kok bisa ada terus korbannya? Apa sih yang pertama ditawarkan? Iya. Uang cepat, uang mudah, Dua. nominal besar. Siapa sih yang nggak tertarik? Emang ada orang nggak butuh uang? Itu aja dulu. Pasti. Tertarik dong? Iya. Alurnya setelah ini sebenarnya yang berusaha di-create secara sengaja, yang berusaha diciptakan secara sengaja adalah edik. Trading yang dominan adalah psikologi. Trading yang dominan adalah mental. Kebayang nggak saat orang-orang yang baru memulai trading atau lagi kondisi desperate, saya butuh recovery nih, kemarin habis ketipu sama oknum lain, kan gitu ya? Iya. Tahu-tahu malah masuk pemahaman teori full margin. Ini kan yang ada orang mindset rusak. Mindsetnya kan jadi percaya akan shortcut, dia dipecah-pecah dananya, ya kan? Yang ngikutin dia tahu nggak kalau dia pecah-pecah dananya? Saat orang mau ikutan sama dia full margin ataupun trabar versinya dia, tanya nggak? Kekuatan dananya berapa? Oh, kita nggak segan-segan untuk menghajar yang begitu-gituan. Karena kita tahu itu nggak benar. Untungnya dari keluarga Traders Family, dari teman-teman semua, ya nggak gitu banyak lah yang jadi korban ya. Untungnya lagi segera sadar, tobat, dan cepat pulang. Kan itu ya. Coba sama-sama dari sini kita mengintrospeksi diri. Apakah mindset kita sudah benar-benar kokoh? Apakah mindset kita sudah benar-benar ada di jalan yang benar? Apakah kita sudah benar-benar satu visi misi? Di mana visi misi kita sejak tahun 2020, sejak aplikasi kita launching, visi misi kita cuma satu. Memperbanyak trader mandiri di Indonesia, membirukan lautan forex. Ingat selalu itu. Lalu setelah mindset, kalau teman-teman ngeh lagi, kalau teman-teman benar-benar perhatiin, kemana sih titik berat kita? Sebenarnya nggak jauh-jauh sih, sama kayak tahun-tahun sebelumnya kita selalu mengatakan mindset, habit. Di tahun 2025 pun kita menitik beratkan pada habit. Bedanya kali ini berhubung yang kita jagain makin susah ya, makin banyak ya, karena ada analis maupun investor, akhirnya kita melakukan beberapa perubahan-perubahan dalam aplikasi kita. Yang sebenarnya perubahan-perubahan tersebut semua mengarahnya ke habit. Habit apa ya? Nggak jauh-jauh. Habit untuk mengukur resiko, habit untuk konsisten. Habit untuk nggak greedy, habit untuk nggak panikan. Yang saya ajarin ke mereka emang metodenya? Bukan. Emang apa yang saya paksa ke mereka? Emang metodenya? Bukan. Yang saya paksa habitnya. Semua orang mencari metodenya apa? Metodenya apa? Metodenya apa? Metodenya apa? Siapa yang pernah nanya? Gimana caranya disiplin? Yang paling susah dipelajarin justru habit dan disiplin, tapi semua orang mencarinya metode belajarnya. Pembentukan habit selalu sulit. Pembentukan habit selalu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah kenapa kita berusaha menyelesaikannya, berusaha mengatasi masalah itu dengan melakukan perubahan-perubahan di sistem. Dan dari dulu kita selalu bilang, habit itu awalnya harus dipaksa. Dan kali ini, seperti biasa, kita paksa melalui sistem. Udah cukup. Jadi tujuan kita berubah peraturannya terus. Oke, dari progres belajar yang sudah ada, apa yang bisa kita maksimalin, apa yang bisa kita benahin. Kalian yang jelas-jelas udah ngikutin cara kita, udah tahu sendiri kan hasilnya seperti apa. Kalian yang udah ngerasain sendiri bahwa oh ya benar ya, ternyata asalkan saya dikasih aturan yang jelas, saya diberikan target-target yang jelas, ternyata saya bisa loh menaklukkan market. Bisa, banyak yang bisa begitu. Kan dibutuhkan suatu perubahan ya. Dan suatu perubahan itu pasti nggak nyaman. Semoga dari situ teman-teman bisa semakin belajar,
semakin merasakan bahwa oh iya ya, ternyata perubahan saya udah sampai sini toh. Ternyata bukan cuma mindset atau pemikiran saya yang semakin dewasa, semakin matang sebagai trader, tapi habit-habit saya pun sudah semakin positif. Dan dari situ kita pastinya akan terus jagain, terus memantau, dan melakukan pengembangan-pengembangan yang berhubungan dengan mindset dan habit. Selanjutnya, kita sama-sama tahu dan kita sama-sama shock sebenarnya, terkesima dengan apa yang terjadi di tahun 2025. Yang sebenarnya ini area yang paling rawan, yang tadi saya bilang di awal, sekaligus area yang paling menyenangkan. Karena saya tahu persis berapa banyak hasil, atau kalau vulgarnya kita ucapkan adalah berapa banyak uang yang sudah dihasilkan oleh ya teman-teman analis, teman-teman investor. Mulai dari teman-teman analis yang puluhan juta sampai ratusan juta, teman-teman investor pun sama, yang puluhan juta dikit, ratusan juta sampai miliaran banyak. Itu saya tahu persis. Pastinya kalau pertama bagi saya pribadi sekaligus juga tim internal di Traders Family, pastinya kita senang dulu, happy sekali. Karena kita pernah mengucap, saya pernah mengucap, dan pernah berkomitmen bahwa dari aplikasi TF sangat memungkinkan teman-teman analis setidaknya menghasilkan 60 juta per bulan. Target saya adalah bikin teman-teman menghasilkan 60 juta per bulan. Tembus 300 subscriber, itu kan setara dengan 60 juta. Dan dari 100 ke 300 itu pasti cepat. Ternyata hasilnya sampai ratusan juta. Ada yang bisa sampai 300 juta, sudah hampir 400 juta. Senengnya kita bukan main. Kalau teman-teman investor ya udah pasti semua mengikuti modal ya. Tapi hasilnya luar biasa. Proporsi antara investor yang benar-benar menuai hasil sama investor yang ya kurang menuai hasil atau bahkan salah jalan, itu timpang sekali proporsinya. Jauh sekali. Dan situ kita benar-benar bersyukur ya, karena mayoritas ternyata benar-benar udah ngikutin kita sejak lama, setia sama kita sejak lama, dan menggunakan prinsip-prinsip kita. Percaya nggak percaya, cuman pada saat bulan-bulan berikutnya, bulan kedua itu mindset udah mulai bener. Jadi tradernya tuh dibuang aja lah. Jadi kita mulai jalan pakai mindset bisnis. Apapun yang terjadi namanya bisnis kan ada risiko. Ya udah, jalanin aja. Ini kita sebagai investor kan, ya udah serahkan aja ke para analis gitu ya. Mindset yang kita ajarkan, habit yang kita ajarkan, ya dipakai 100% sih enggak. Tapi seenggaknya udah familiar dan mudah, lebih mudah bagi kita untuk ngingetin. Tapi sekaligus juga menjadi area rawan. Karena begitu teman-teman analis khususnya di awal-awal mulai merasakan hasil, bisa dibilang mulai muncul sedikit gejolak. Nggak sedikit analis-analis yang justru malah jadinya kurang optimal. Entah karena panik, entah karena beban, entah karena apapun. Kalau emang harus memenuhi signal bulanan, kita udah ngomong dari kapan tahu, backtest. Iya, benar. Awalnya hanya memenuhi signal bulanan, lama-lama jadi rutinitas, jadi bad habit. Bad habitnya udah menghasilkan pengeluaran berapa? Pengeluaran lo ya? Jelas. Iya. Yang bisa dihitung semuanya. Bisa dihitung. Kita bahkan pernah bilang, coba deh evaluasi. Ya. Evaluasi channel pribadi masing-masing. Lihat total profitnya. Ya. Lihat di pair mana kita kuat. Lihat di pair mana kita lemah. Ya. Pair-pair yang lemah itu nyumbang loss berapa. Kita pun masih tetap berupaya ya menjaga, mengembalikan kepercayaan dirinya analis-analis, khususnya sudah pernah menuai hasil bahwa ayo deh, jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Jadi jangan beranggapan bahwa sekali saya jatuh udah nggak ada kesempatan lagi buat saya. Tenang, kita nggak begitu kok. Tapi titik rawan itu juga sempat dirasakan sama investor-investor. Ya siapalah ya yang nggak larut dalam area greedy. Baru 2 bulan, 3 bulan menuai hasil yang besar, langsung tiba-tiba lupa sama segala hal yang pernah kita ajarin, segala hal yang pernah kita ucapin tentang pengaturan risiko. Bahwa di sini saya akan ngomong secara terang-terangan, jangan merasa bahwa kalau status saya investor artinya saya lebih pintar, artinya saya lebih ngerti. Karena saat kita berhadapan dengan uang, hampir semua manusia itu sama. Greedy, panikan, dan seringkali gelap mata.
Justru semuanya akan jauh lebih mudah kalau kita selalu menganggap diri kita bodoh. Kita selalu menganggap diri kita masih harus belajar. Kita selalu menganggap diri kita ya butuh bantuan. Sehingga kita akan selalu mengandalkan sistem, kita akan selalu mengandalkan tim, kita akan selalu mengandalkan mindset yang sudah kita pelajarin maupun habit yang udah kita bentuk. Itu akan sangat-sangat mempermudah jalan kita. Saya cuma bisa bilang, khususnya bagi teman-teman analis, tolong jadikan pelajaran dari analis-analis sebelumnya yang ya tiba-tiba hilang arah gitu kan, yang tiba-tiba greedy, yang tiba-tiba ya kayak newbie lagi. Jerih payah kita segitu lama, berapa lama pun bisa hancur dalam sekejap. Saat kita larut sama greedy, saat kita ya lupa sama yang namanya konsistensi. Jadikan itu sebagai pelajaran. Ada contoh yang bagus, ada contoh yang jelek. Kalian dapat dua-duanya. Terkadang kita berpikir bahwa oh bagaimana ya cara untuk menjadi yang terbaik. Itu susah. Karena cara untuk menjadi terbaik itu nggak jelas. Macam-macam caranya. Tapi yang kita tahu persis adalah bagaimana caranya agar kita tidak gagal seperti mereka yang sudah gagal. Yang jelas-jelas kelihatan, wah agresif sekali. Signalnya tiba-tiba berubah gayanya. Atau tiba-tiba pengen lebih lagi, akhirnya melakukan hal-hal yang selama ini kita nasihatin untuk jangan dilakukan. Contoh mempromosikan channelnya sendiri, memperkenalkan dirinya ke lingkungan sekitarnya sebagai analis. Ya selama ini mungkin dianggap sepele ya, tapi setelah ngerasain dampaknya baru akhirnya percaya. Gitu, bahwa seenggaknya kalian bisa belajar kita bukan superhuman. Selalu anggapnya kita manusia biasa. Dan kalian pun sudah menyaksikan income ratusan juta kali ini udah bukan mimpi, udah bukan sekadar harapan, tapi benar-benar nyata dan sudah dirasakan sama orang-orang yang ada di Traders Family. Sama teman-teman analis kita sendiri. Yang kemungkinan besar sebenarnya bukan karena mereka background-nya lebih berpendidikan, bukan karena background-nya dari orang berada, bukan. Tapi karena mereka lebih konsisten. Ingat itu baik-baik. Satu lagi yang terpenting, saya yakin teman-teman semua sudah bisa merasakan akhirnya ekosistem apa yang kita bangun di sini, ekosistem apa yang kita ciptakan di sini. Bagaimana di saat analis, investor, dan kami dari Traders Family benar-benar bekerja sama sebagai satu tim. Kalian udah ngerasain manfaatnya, kalian udah ngerasain benefitnya, kalian udah ngerasain uangnya, udah ngerasain segala hal positifnya. Dan ekosistem itu hanya bisa terwujud di saat kita semua saling support. Di saat kita semua saling percaya satu sama lain. Jadi, sebisa mungkin, tetaplah untuk saling support. Baik itu antar analis, antar investor, maupun analis ke investor, investor ke analis, begitu juga dengan ke Traders Family. Karena terkadang kita masih melihat di mana orang segitu mudahnya mengomentari, segitu mudahnya untuk saling menjatuhkan. Di saat ada satu analis atau satu investor yang ya bisa dibilang melakukan kesalahan. Padahal semua manusia tumbuh besar, tumbuh menjadi semakin matang melalui kesalahan. Sudah menjadi tugas kita untuk menjaga ekosistem ini bareng-bareng. Sehingga hasilnya akan semakin besar dan kita nikmatinnya pun bareng-bareng. Pastinya kami dari Traders Family, terutama saya, nggak akan bisa ngelakuin semuanya sendiri. Membirukan lautan forex itu misi yang besar. Dan kita butuh komitmen yang besar. Kita butuh pasukan yang besar. Untuk sama-sama megang prinsip ini, satu visi misi, dan jalan di arah yang sama. It's now or never and change your life.